Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini, tanggal 23 September, kita memperingati Santo Padre Pio. Padre Pio adalah seorang imam dari Ordo Fransiskan Kapucin, lahir pada tahun 1887 di Italia. Dia adalah seorang biarawan yang sederhana dan cita-citanya hanyalah begini: saya ingin menjadi seorang biarawan dan menjadi seorang pendoa. Dan dari kecintaannya terhadap hidup doa, di sanalah ia mendapat hidup yang berada di atas kualitas manusia biasa. Ia menderita, ia menerima tantangan kehidupannya sebagai sebuah hadiah dari Tuhan. Dan bahkan dia menerima sebuah hadiah yang begitu indah, yaitu stigmata atau luka-luka dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam peziaran hidupnya, ia terkenal dengan memberi pengampunan dosa dari meja pengakuan. Dan di sanalah dia memberikan kepada dunia Allah yang marahim, Allah yang mencintai kita semua, dan Allah yang ingin merangkum kita kembali. Dalam keadaan hidup kita sehari-hari yang semakin tidak jelas, hidup kita yang semakin dipenuhi dengan tanda tanya dan kegelisahan yang mendalam, Padre Pio mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berdoa dan menggantungkan diri kepada Tuhan. Kegelisahan tidak akan pernah bisa membantu kita, dan kegelisahan adalah kerjaan dari si jahat. Bagi mereka yang beriman, semua kesengsaraan, semua kedukaan, semua tangis adalah kesempatan untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan dia juga mengatakan bahwa di dalam buku-buku, di dalam ilmu pengetahuan kita mencari Tuhan. Namun hanya dalam doalah kita mampu berjumpa dengan Allah secara nyata. Dan hanya dalam doalah kita mampu membuka pintu hati Tuhan. Dan di sanalah Allah akan menurunkan berkat terhadap apa yang semua kita doakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita belajar dari Padre Pio, seorang kudus yang mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dan oleh karena itu, kita memiliki Tuhan, para kudus, para malaikat yang senantiasa berjalan bersama kita. Mari jangan pernah kita takut untuk mengambil resiko, untuk berkorban. Sebab dengan berkorban, kita akan menjadi Kristus yang lain. Kristus yang rela menderita demi kebaikan sesama. Dan juga jangan pernah jenuh untuk tetap berdoa. Sebab di dalam doa, kita tidak hanya bersua Tuhan, namun kita bisa menghadirkan Tuhan bagi sesama yang menderita. Semoga Tuhan membantu kita menjadi Kristus yang lain bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua.